Assalamualaikum semuanya. Video ini hasil karya mahasiswa saya dalam memenuhi tugas kelompok materi wilayah negara dalam hukum internasional. Kalian simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Wiki Marwiyah, Azra Fabian Siregar, Fatia Haris, Farha Arliandita, Ajeng Ayu Lutfia akan memaparkan mengenai konflik antara Indonesia dan dengan Malaysia, mengenai Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, dan juga sengketa perbatasan wilayah India-Pakistan dalam perspektif hukum internasional. Mengenai permasalahan sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, kedua ini bermula ketika kedua delegasi dalam penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia di Kuala Lumpur pada tanggal 22 September 1969. Pada waktu pembicaraan mengenai landas kontinen di Laut Sulawesi, kedua delegasi sama-sama mengklaim bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai miliknya. Dengan luas Pulau Sipadan adalah 10,4 hektar dan juga Pulau Ligitan sebagai 7,9 hektar. Disinilah titik sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Di pihak lain, kelemahan Malaysia tampak pada peta yang diterbitkan hingga tahun 1970-an tidak pernah mencantumkan hal tersebut. Dalam meja perundingan kedua belah pihak, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia, sepakat untuk menetapkan sebagai status quo atas kedua pulau tersebut. Sehubungan dengan masalah ini, kedua negara pada tanggal 22 September 1969 menyetujui Memorandum of Understanding yang menetapkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dalam status quo yang berarti tidak boleh ditempati, diduduki maupun dimanfaatkan baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Lalu, dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa antar kedua negara, Indonesia dan Malaysia mengadakan perundingan-perundingan pada berbagai tingkat seperti Senior Official Meetings, Joint Working Group Meetings, dan Joint Commission Meetings, namun tidak berhasil mencapai penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak. Lalu pada akhirnya, Malaysia mengesahkan perjanjian tepat pada tanggal 19 November 1997, lalu disusul oleh Indonesia yang mengesahkan perjanjian tersebut pada tanggal 29 Desember 1997. Lewat keputusan Presiden nomor 49 tahun 1997. Jika melihat isi perjanjian antara Malaysia dan Indonesia pada tanggal 31 Mei 1997, ada beberapa hal terpenting dari perjanjian tersebut. Yang pertama, dalam pasal 2, Mahkamah dimohon untuk menetapkan berdasarkan perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan, dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak. Apakah kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan adalah milik Republik Indonesia atau Malaysia? Bahwa Indonesia atau Malaysia yang memiliki kedua pulau tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1997, kedua negara menyepakati Special Agreement for the Submission to the International Court of Justice, the dispute between Indonesia and Malaysia concerning the sovereignty over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan. Masalah pokok yang diajukan dan dimintakan dalam Special Agreement adalah agar Mahkamah Hukum Internasional memutuskan siapa yang berdaulat atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berdasarkan perjanjian, bukti, dan dokumen yang tersedia dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Malaysia. Tanggal 3 hingga 12 Juni 2002, Mahkamah Hukum Internasional telah mendengarkan argumentasi lisan dari Indonesia dan Malaysia sehubungan dengan sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dan pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Hukum Internasional telah memberikan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia. Dalam hal ini, Mahkamah Hukum Internasional tidak terlalu tertarik dengan argumentasi Indonesia tentang akar kepemilikannya yang didasarkan pada perjanjian Belanda-Inggris tahun 1891 yang pada pasal 4 menyebutkan bahwa garis batas kedua negara adalah garis lintang di pantai timur Pulau Kalimantan, terus ke timur memotong Pulau Sebatik dan menempatkan kedua pulau itu di bawah garis lintang tersebut, yang berarti milik Belanda. Berbeda dengan Indonesia, bukti efektif Malaysia atas kedua pulau tersebut dan dalam periode yang cukup lama antara lain bahwa Malaysia sejak tahun 1917 telah melakukan fungsi legislatif atas kedua pulau tersebut,
Misalnya, dengan dikeluarkannya peraturan perlindungan penyu serta mengeluarkan perizinan untuk menangkap telur penyu. Malaysia juga telah membangun mercusuar di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan pada tahun 1962 dan 1963 yang terus dipelihara sejak kemerdekaan Malaysia. Semua fakta sejarah ini cukup meyakinkan bahwa Malaysia telah menunjukkan kegiatan berdaulatannya atas kedua pulau tersebut dan sudah cukup membuktikan adanya keefektifan untuk syarat kedaulatan suatu negara di atas kedua pulau itu. Dalam hal ini, apapun yang dilakukan oleh Indonesia sejak tahun 1969, seperti halnya menduduki kedua pulau tersebut, tetap tidak akan dapat menghapus keefektifan Malaysia. Putusan Mahkamah Internasional mengenai sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Sementara itu, kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh Malaysia tidak menjadi pertimbangan, serta penolakan berdasarkan chain of title akan tetapi gagal dalam menentukan batas di perbatasan laut antara Malaysia dan Indonesia di Selat Makassar. Sengketa perbatasan wilayah India-Pakistan dalam perspektif hukum internasional. Negara yang terlibat yaitu Republik India dengan Pakistan. Faktor penyebab konflik di Kashmir dibagi menjadi 2 faktor umum, yaitu pertama, faktor agama. Konflik yang didasari atas agama dalam konflik di Kashmir yaitu antara India dan Pakistan. Pakistan mengklaim bahwa Kashmir yang mayoritas Muslim merupakan wilayah integral Pakistan, sebab nama Pakistan sendiri merupakan gabungan beberapa etnik. Sedangkan bagi India, juga mengklaim di Kashmir terdapat komunitas Hindu yang diintegrasikan dengan India. Kedua, faktor perbatasan. Konflik Kashmir semakin runcing manakala orang Kashmir sendiri mengartikulasikan kepentingannya dalam bentuk nasionalisme Kashmir. Kelompok ini berusaha untuk membentuk negara tersendiri, bisa dari dominasi India. Memang secara teritorial, Kashmir berada di bawah otoritas India. Tindakan dan kebijakan pemerintah India yang cenderung represif ini memancing Pakistan memberikan perhatian, sehingga konflik di Kashmir ini semakin runcing karena melibatkan 3 kelompok, yakni kelompok nasionalis Kashmir yang berusaha mendirikan negara Kashmir. Kegagalan-kegagalan yang dialami tidak membuat PBB menyerah untuk menyelesaikan persengketaan Kashmir. Berbagai cara dilakukan kembali untuk menemukan solusi yang benar-benar dapat disepakati oleh India dan Pakistan. Kebijakan yang dikeluarkan PBB memang menggunakan cara-cara yang damai dan lebih mengutamakan diplomasi. Penyelesaian sengketa menurut hukum internasional adalah memutuskan PBB untuk mencoba pendekatan baru, yaitu dengan mengirimkan perwakilan PBB ke India dan Pakistan untuk mencari solusi yang dapat disepakati oleh kedua negara. Perwakilan PBB yang pertama yaitu Dewan Keamanan PBB yang menyarankan agar kedua negara melakukan demilitarisasi Kashmir untuk memastikan bahwa proses referendum tidak akan memihak salah satu negara. Sengketa perbatasan Kashmir sangat berpengaruh dan mengganggu di kawasan Asia Selatan karena sengketa tersebut melibatkan 2 negara besar yaitu India dan Pakistan. Status wilayah Kashmir menurut hukum internasional adalah menjadi sengketa karena India dan Pakistan sama-sama mengklaim Kashmir sebagai wilayah mereka. Tetapi penguasa Kashmir ketika itu yang beragama Hindu lebih memilih untuk bergabung dengan India, sehingga Kashmir sekarang terbelah menjadi 2, yaitu Kashmir Pakistan dan Kashmir India. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat selalu. Bye-bye.